Karena dengan mendasarkan pada data-data mikro yang lengkap, akurat dan berkelanjutan, itu program akan pasti tepat sasaran. Ini yang kita mimpikan. Yang kita mimpikan, meskipun sudah mulai ada, tetapi kita obsesikan sampai pada suatu situasi di mana musyawarah desa dalam merencanakan rencana kerja pembangunan desa, RKPDes, perdebatannya bukan perdebatan saya ingin. Kepala desa misalnya, ketua BPD tidak bicara saya ingin ada bangunan jalan pertanian. Saya ingin ada renovasi tersier, saluran air tersier. Nah, bahasa-bahasa atau diksi saya ingin, ini kita harapkan pelan-pelan dihilangkan, tetapi kemudian perdebatan di dalam musyawarah desa didasarkan pada data. Di desa kita hari ini masih kita temukan 100 kakak miskin ekstrim. Kalau dihitung warganya ada sekitar 225 warga miskin ekstrim. Ini tidak bisa kita biarkan. Nah, itulah yang saya maksud ke depan dengan SDGs desa ini, perdebatan itu sudah berdasarkan data, bukan berdasarkan keinginan. Musim hujan kemarin di dusun ini terjadi longsor dan kemudian tertutuplah beberapa saluran. Ini data yang kita miliki hasil pembaharuan. Oleh karena itu saya usul, dana desa tahun ini digunakan untuk renovasi, untuk pembenahan dan lain-lain. Nah, ini yang kita mimpikan, yang sedang kita bangun sedemikian rupa. Jadi diksi di desa tidak bicara saya ingin, tapi yang berkembang adalah fakta yang ada di lapangan, data yang ada di lapangan, dan kemudian dana desa digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Itulah SDGs desa yang kemudian hari ini alhamdulillah sudah sekitar 50.000 desa di Indonesia sudah menyelesaikan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs yang kemudian di dalamnya akan berproses menggunakan artificial intelligence dan akan keluar rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan oleh desa, dan dari situlah maka kita akan menciptakan sebuah iklim di mana kita berangkat, setiap langkah yang kita lakukan berangkat dari masalah. Konsep itu sebenarnya sudah sangat dipahami oleh semua orang, yaitu membangun, merencanakan apapun berangkat dari masalah. Tetapi masalah yang paling utama adalah kita tidak tahu bahwa kita ini punya masalah. Nah, itu yang pertama. Makanya SDGs desa itu adalah membangkitkan kesadaran bahwa kita itu punya masalah. Karena itu yang terpenting. Problem utama di dalam perencanaan bangunan adalah ketidakpahaman bahwa kita ini punya problem. Dan ini dialami bukan hanya oleh masyarakat desa, oleh pemerintah desa. Saya tahun 99 sampai 2000 sekian itu ketua DPRD Jombang. Suatu hari Bapeda melakukan paparan tentang rencana pembangunan. Satu hal yang sangat saya terkejut adalah ada perencanaan pembangunan untuk pelabuhan, untuk dermaga. Saya bingung, Jombang kok ada program pembangunan dermaga? Saya diem aja, saya simak aja paparannya. Tapi saya udah gak kuat. Ini pasti ngawur. Bahkan saya ngomong, ini bae ngawur ini. Jombang kok bikin dermaga? Nah, setelah selesai paparan saya tanya, itu kok ada program pembangunan dermaga itu maunya di mana bangunnya? Itu Pak, di Pelandaan itu kan ada pelabuhan. Saya langsung agak emosi. Kamu itu lihat peta apa melihat lapangan? Pelabuhan di Pelandaan itu nama desa, bukan pelabuhan laut. Loh, itu terjadi, ini real. Asli, pakai shot. Nah, itu tingkat kabupaten, coba bayangkan. Tingkat kabupaten. Apalagi desa. Paparan daki-daki mau bikin dermaga karena di Kecamatan Pelandaan ada pelabuhan.
Padahal pelabuhan di Kecamatan Pandan itu nama desa. Ini kan konyol banget. Nah itu sesuatu yang sangat di mana pada saat itu terus terang kita ini orang-orang pinggiran, katanya Iwan Fals itu, orang-orang pinggiran yang mulai masuk di wilayah kekuasaan. Setelah 35 tahun Pak Ketua LPP ini disingkirkan, ya, nggak boleh masuk ke wilayah kekuasaan, gara-gara reformasi. Nah inilah yang selalu saya katakan, LPP, PBNU sekarang di sini juga berkahnya reformasi. Saya jadi menteri juga berkahnya reformasi. Kalau saya nggak jadi menteri paling tinggi, saya ya profesor paling. Kalau tidak profesor F ya profesor P. Bedanya apa? Kalau profesor F itu guru besar, kalau profesor P itu protolan pemuda Ansor. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang harus kita lakukan pendampingan di desa. Itulah yang sekarang kita kerjakan, yang kita lakukan agar cara pandang, mulai dari paradigma berpikir membangun desa. Paradigma kemudian mempengaruhi konsep mempengaruhi indikator-indikator yang akan dilakukan dan seterusnya. Nah, kita sedang bergerak menuju ke sana dan saya berharap semua pihak bisa memberikan dukungan dengan demikian bahwa harapannya adalah program-program yang kita lakukan betul-betul bisa dirasakan kehadirannya oleh warga masyarakat desa, utamanya warga masyarakat menengah ke bawah. Kenapa saya katakan menengah ke bawah? Warga masyarakat desa kelas atas tidak peduli dengan dana desa. Saya pernah nyoba itu. Warga masyarakat desa yang kelas atas nggak peduli dengan dana desa. Saya nggak tahu ada dana desa dan saya nggak begitu tertarik bahas dana desa karena dia tidak berkepentingan. Warga menengah ini yang paling berkepentingan dengan dana desa. Warga bawah bukan tidak peduli, tidak pernah diajak ngomong terkait dengan dana desa. Itulah yang kemudian Pak Presiden pada waktu itu menyatakan kepada saya, hari ini Pak Halim, dana desa masih dirasakan oleh elit desa. Nah saya minta dana desa ke depan dirasakan oleh seluruh warga, utamanya warga menengah ke bawah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat setuju dengan program-program yang sekarang dilakukan, termasuk utamanya ya tentulah persetujuan lebih tebal lagi ketika ini dilakukan bersama-sama dengan LPP PBNU. Karena disitulah salah satu pentingnya saya ada di sini. Jadi kalau saya menjadi menteri nggak ada gunanya sama sekali untuk kepentingan NU, ya terus gunanya apa saya jadi menteri? Nah misalnya itu termasuk yang saya setuju itu kan di situ. Ya bagaimanapun saya dibesarkan oleh NU, saya sejak kecil juga NU, dan Indonesia juga dikawal oleh NU, bukan hanya saya, Indonesia dikawal oleh NU. Belum ada ormas yang ngomong bahwa Indonesia bukan negara Islam, NU lah yang pertama kali menyatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam, bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Saya tidak membayangkan ketika saya mencoba mereview, seandainya muktamar di Kalimantan Barat itu NU mengatakan Indonesia Darul Islam, nggak akan terjadi yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah refleksi yang harus terus kita munculkan, supaya warga bangsa ini tahu bahwa kontribusi NU terhadap bangsa dan negara amat sangat besar. Dan sampai hari ini, itulah makanya Pak Muhaimin, Ketua Umum PKB, menyatakan bahwa NU adalah safety belts Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, workshop kolaborasi program transformasi ekonomi Kampung Terpadu Tekad secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf, Allahumma fiqh lamid thorik.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.